Minggu keempat Prapaskah ini disebut sebagai Minggu Letare. Dari bahasa Latin itu artinya adalah sebuah ajakan untuk bergembira, untuk bersukacita, bersorak-sorai. Mungkin kita sedikit merasa janggal, aneh. Masa Prapaskah itu masa untuk berdiam diri, mawas diri, introspeksi, bertobat. Jadi jauh dari warna sukacita, tetapi kita justru diajak bersukacita. Tapi kalau kita menyimak bacaan kitab suci, khususnya bacaan pertama dan bacaan ketiga, bacaan Injil, lalu kita akan mendapatkan jawaban mengapa di tengah kekusukan masa Prapaskah ada ajakan untuk bergembira. Di dalam bacaan yang pertama, kita bergembira karena Allah itu tidak melihat casing. Allah tidak melihat cover. Ada pepatah bahasa Inggris, don't judge a book by its cover. Jangan pernah menilai sebuah buku hanya dengan melihat covernya, casingnya. Sama juga kalau HP kita mungkin casingnya bagus sekali, indah sekali, menawan, menarik mata, tetapi mesinnya amburadul. Ya. Tuhan tidak melihat casing. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Dari baju yang kita pakai, dari make up yang kita pakai membuat kita glowing, membuat kita cerah, kelihatan mulus dan seterusnya. No. Itu jelas sekali di dalam bacaan yang pertama ketika Samuel sebagai nabi Allah diperintahkan Allah untuk memilih salah seorang anak dari keluarga Isai untuk diurapi, diangkat, dilantik menjadi raja. Samuel sempat terbawa kecenderungan manusia. Dia melihat Eliab, oh ini gagah, ganteng, cakep, perawakannya bagus, tinggi, besar, berwibawa. Dia sudah mau pilih Eliab, tapi dia ditegur Tuhan. Bukan, jangan pilih dia. Aku telah menolak dia. Jelas sekali dikatakan bahwa janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ini kalimat yang penting. Bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Karena apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Itulah sebabnya bukan Eliab yang dipilih, pada akhirnya adalah Daud yang dikondisikan untuk tidak berada di rumah. Daud disingkirkan ke ladang untuk menggembalakan domba ternak milik keluarga, supaya ketika Samuel datang, Daud tidak ada, dan dengan demikian pasti Daud tidak dipilih. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada sang nabi, ya, Samuel, tunggu, cari semua anak-anaknya, kumpul. Maka Samuel mengatakan itu kepada sang ayah, lalu Daud pun dipanggil dari ladang, datang. Dan ketika Daud datang, dia dipilih, dia diurapi oleh Samuel. Dialah orang yang Tuhan kehendaki menjadi pemimpin. Dan terbukti di dalam sejarah Israel, saudara-saudari, sampai hari ini Daud dikenal sebagai raja yang luar biasa, raja yang taat pada Tuhan, raja yang mampu memimpin umat Israel
sebagai perpanjangan tangan kepemimpinan Tuhan sendiri. Itu Daud. Sampai Yesus dalam silsilahnya, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 1, Yesus keturunan Daud. Nanti beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Minggu Palma kan. Kita akan bernyanyi Hosana Putra Daud. Dah, Hosana, terpujilah Sang Putra Daud. Coba lihat di situ saudara-saudari, kabar gembira diwartakan kepada kita. Allah melihat hati kita dan bukan hal lahiriah yang kita miliki. Dan di situ ada kabar gembira juga bahwa Allah menarik, memilih, mengangkat orang yang tadinya disingkirkan, bahkan tidak diperhitungkan. Daud itu yang paling kecil, anak bontot, bungsu, yang kerap kali tidak diperhitungkan oleh sang senior. Kakak-kakaknya yang mungkin jauh lebih berpengalaman, jauh lebih merasa punya pengetahuan dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi Tuhan tidak melihat yang duniawi, Tuhan melihat hati. Itulah kabar gembira, letare.